Shalom, sidang jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di lantai 1 oma-oma, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat YouTube. Sekali lagi saya sapa Shalom. Puji Tuhan, Tuhan kita Allah yang baik. Dia sungguh memperhatikan hidup kita. Kasih-Nya tiada duanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita datang ke hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dengan sungguh-sungguh Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari saya undang kita semua sidang jemaat untuk bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh. Belum pernah ada, amin ya Tuhan, kasih di dunia yang sanggup menerima diri kita, sanggup menerima diri. Tuhan mengasihi kita, Dia menerima kita apa adanya.
saat ini merasakan kasih Tuhan, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Kau Allah yang baik. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur. Terima Kenaikan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya kepada kita. Allah kita Allah yang baik. Kami bersyukur, kami memuji. Kau ku kagumi dalam hati. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan kepada-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada. Untuk doa pembuka, usahakan kepada Ibu Gembala. Kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih. Biarlah kami senantiasa mengagumi-Mu, mengakui-Mu dalam seluruh hidup kami. Karena kami tahu dan kami sudah merasakan dan membuktikan kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapakku yang baik, untuk pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan itu adalah berkat terindah dalam hidup kami. Biarlah waktu yang ada ini kami pakai untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga kami mengerti maksud Tuhan untuk setiap kami. Tuhan menolong setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan melayani Engkau. Roh Kudus yang memuatkan, memampukan, dan juga membawa seluruh sidang jemaat untuk datang beribadah kepadamu. Sidang jemaat yang berada di rumah juga Roh Kudus yang sama akan menuntun kami mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Bapakku, kami tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita selalu baru setiap hari. Amin. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Saya ingin berhenti untuk sejenak dulu. Saya ingin melihat kita semua bersukacita memuji Tuhan. Bersukacita memuji Tuhan, amin. 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 Kita angkat tangan kita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Puji Tuhan, kita mau terus bersukacita bagi Tuhan, karena Allah kita sungguh memperhatikan kehidupan kita. Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Haleluya. Dia telah mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Sama-sama kita katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kenamaan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. He is so good. Amin. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good. Mari kita angkat jempol kita bagi Tuhan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Tuhan, Tuhan mau tetap bersuka cita bagi Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Amin. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam. Tanganku ku angkat padamu. Amin. Bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya bersyukur. Kita semua bertepuk tangan. Amin. Sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Nara 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 nara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Dan kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita, yang mengubah hati kita, sehingga hari demi hari kehidupan kita serupa dengan Dia. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Putra. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita katakan,
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Kau mengorbankan dirimu bagi kami. Kasih-Mu begitu besar. Para Bapak Pendeta muda, benar dalam doa firman Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapak. Betapa kami kagum akan Engkau. Betapa kami kagum akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu mulia, sempurna dalam hidup kami, menolong kami, membawa kami untuk datang kepadamu. Itulah Engkau, itulah pribadi-Mu. Oh, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan keadaan kami, yang tahu keadaan hidup kami. Terima kasih Bapa. Pujian yang telah kami persembahkan kepadamu, biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah Engkau menerima semua Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Bapa, di kesempatan yang indah ini, kami mau duduk tenang, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun kami, membawa kami semakin mengasihi Engkau, dan iman kami bertumbuh oleh karena kebenaran firman-Mu. Tolong kami, umat-Mu dimanapun berada, baik yang di rumah, di lantai bawah maupun kami yang ada di ruangan ini. Engkau Allah yang menolong kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah penyertaan Tuhan, kuasa Allah yang menolong, yang menuntun Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Puji hormat syukur bagi-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Sidang jemaat yang ada di lantai 1, yang di lantai 2 sini maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming maupun siaran tunda di YouTube Primer. Kita sama-sama bersuka cita pada hari ini memasuki bulan yang baru, bulan September, tanggal muda. Amin saudara. Kok tidak berpengaruh ya? Nggak terlalu berpengaruh Pak ya tanggal muda ya? Nggak ada. Oh buat Bapak nah, buat yang lain berpengaruh ya? Buat saya berpengaruh, umur kita tambah lagi, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan digembalakan oleh Tuhan. Tapi saya mau bersyukur dulu sekali lagi kepada Tuhan, karena kita sudah bisa beribadah di seluruh Indonesia. Sekarang ini gereja-gereja sudah mulai membuka gedung-gedung ibadah untuk beribadah dengan terbatas dan dengan prokes yang cukup ketat ya. Dengan protokol kesehatan yang tidak boleh sembarangan gitu. Itu sebabnya saudara masuk ke ruangan sini mesti diukur suhu badan, mesti disuruh cuci tangan, tidak boleh salam-salaman, tidak boleh juga bagi-bagi uang di sini. Amin saudara. Iya, di luar boleh. Karena prokes enggak boleh sentuhan-sentuhan dulu ya. Puji Tuhan. Mari kita membaca kitab Hosea. Hari ini firman penggembalaan kita sudah tiba di kitab Hosea. Saya akan membaca untuk kita semua, ada cukup panjang pasal-pasalnya, belasan pasal. Tapi saya akan merangkumkannya dengan beberapa pembacaan ayat. Hosea pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Lalu lompat lagi nanti ayat pasal 3 ayat 1. Nanti saya kasih aba-aba. Saya baca dulu Hosea pasal 1
ayat 1 sampai 2 demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal." Waduh, ngeri ya. "Dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Ya. Kemudian setelah dinikahi lalu punya anak, pasal yang kedua. Lalu pasal 3 muncul lagi. "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis." Pasal 4 saya baca sedikit ayat 1. "Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah, dan seterusnya." Pasal 14 terakhir, ayat 4. Di sini ayat 4, di Alkitab mungkin ayat yang kelima ya. Hosea pasal 14 ayat yang keempat atau 5. "Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka." Puji Tuhan untuk firman Allah. Kasih-Mu tiada duanya, itu tadi menjadi tema dari lagu-lagu yang kita nyanyikan. Kami di tim pelayanan sejak mulai hari Senin persiapkan firman Tuhan, nanti hari Selasa atau hari Rabu, lalu kemudian pelayan praise and worship sudah mencatatkan tema untuk khotbah kita hari Minggu ini. Lalu kemudian pemimpin pujian akan membuat lagu-lagunya sesuai dengan tema yang sudah disiapkan oleh pembicara. Sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Lalu kita nyanyikan tadi berulang-ulang. Sidang jemaat harapannya mengerti, memahami. Oh, hari ini kami akan belajar betapa besarnya kasih setia Tuhan. Kasih Allah yang tiada duanya dalam hidup kita. Amin saudara. Kita sudah membaca, terlihat sekali. Kalau dahulu minggu-minggu yang lalu kita belajar mulai dari Yesaya, Yeremia, Yesekiel, Daniel. Itu berbicara tentang kerajaan Israel di sebelah selatan. 2 suku ya. Benyamin dan Yehuda. Pecah kerajaan Israel waktu itu. Sekarang Nabi Hosea melayani di Israel kerajaan utara. Terdiri dari 10 suku. Ibu kotanya di Samaria. Sementara Yehuda ibu kotanya Yerusalem. Tetapi sama saja. Peristiwa di kerajaan selatan, mereka dibuang ke Babel. Habis, tak bersisa. Dan sekarang kita sedang belajar tentang Israel utara yang sudah diwanti-wanti oleh Tuhan. Agar mereka jangan berbuat dosa. Karena apa? Asyur. Kerajaan Asyur siap untuk menyerang dan membinasakan mereka. Hari ini kita akan belajar. Oh, betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya sudah sengaja tadi dalam pembacaan menekankan, pergi mengawini wanita sundal, wanita yang berzina, wanita yang berdosa. Lalu saya tutup pasal 14 ayat 5 mengatakan, aku mengasihi mereka. Tidak ada kasih seperti ini. Amin saudara. Tidak ada kasih sayang yang seperti ini. Tidak ada duanya di dunia ini. Bahkan kalau saya tanya kepada anak-anak muda ini, kamu nanti menikah dengan siapa? Wanita sundal Pak, kok kayaknya nggak mungkin. Ada? Apakah ada? Nggak ada. Ya mungkin mantan
Ya karena kita semua berdosa kan. Tapi tidak mungkin sengaja datang Hosea ini pergi ke tempat. Pergi sana ke tempat persundalan. Itulah bukti dari kasih Tuhan yang mencintai kehidupan kita manusia. Hari ini kita akan lihat seperti apa toh Pak Pendeta kasih Tuhan yang tiada duanya menurut Hosea ini. Saya beritahu terlebih dahulu, pertama di grup sudah saya bagi. Dia mencegah kita dengan berbagai upaya. Tuhan mencegah kita supaya jangan berbuat salah. Itu wujud cinta. Amin saudara. Dan yang kedua, ia tidak pernah tanggung-tanggung mencintai kita. Kita akan lihat pasal yang pertama, ayat yang keempat. Ia mencegah kita. Bukti Tuhan mencintai umatnya. Dia berupaya untuk mencegah. Saya sudah bilang tadi, di kerajaan selatan saja, saudara tinggal hitung begitu banyak nabi. Yesaya, Yeremia, Yesekiel, Daniel. Masih banyak nanti kitab-kitab nubuatan yang lain yang minggu-minggu depan akan kita lihat. Terus Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan. Terus Tuhan kirim para nabi-nabi, para wakil-wakilnya. Untuk apa? Untuk mencegah. Untuk mencegah kita berbuat salah. Ya, inilah cara kerjanya Tuhan. Saya juga, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah ketika kita kecelakaan contohnya. Kecelakaan berbuat luka atau tersandung atau kecelakaan naik sepeda motor, naik mobil. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Kenapa saya nggak diingatkan? Kenapa saya nggak diberitahu? Lucu-lucu loh. Kalau saudara mau agak stres kerja gitu, capek di rumah, coba buka cara-cara pemerintah, Kementerian Perhubungan menegur orang di lampu merah yang berbuat salah. Itu lucu-lucu. Salam sejahtera Bapak yang naik sepeda motor Scoopy. Ya, yang pegang-pegang hidungnya. Iya. Baru dia sadar, aku pegang-pegang hidung. Iya, Bapak jangan makan es krim sambil berkendara ya. Malu-malu. Diingatkan, karena apa? Saat nanti lampu hijau, dia lihat lampu hijau, dia kaget. Dia tarik gasnya, es krimnya jatuh. Untuk menghindari es krim jatuh, dia yang jatuh. Dicegah. Bapak. Iya Bapak yang sedang menoleh. Bapak tidak pakai helm, ambil helmnya dulu ke rumah Pak. Enggak apa-apa, sebentar kok, rumahnya dekat kan? Iya kan? Sambil orang tepuk tangan begitu, dia berputar balik. Diingatkan. Bangsa Israel di kerajaan utara diingatkan oleh Tuhan lewat apa? Lewat para wakilnya. Lewat para hamba-hamba Tuhan, saudara. Saya tidak bisa ingin mengatakan kebetulan saya salah satu wakilnya Tuhan kan, hamba Tuhan. Jadi saya sedang berbicara ini karena saya sebagai hamba Tuhan, khususnya di Jemaat Healing Insight, saya kira saya enggak bermaksud yang lain-lain lah. Untuk dihargai, enggak sama sekali. Karena saya memang harus menyampaikan ini ke jemaat. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Dan pada zaman Yerobeam bin Yosia, Raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan dengan perantaraan, dengan perwakilan, dengan perantaraan. Ini yang diambil oleh negara-negara di dunia dalam sistem demokrasi. Selalu ada perwakilan kita di DPRD Sidoarjo, perwakilan kita di DPRD Jawa Timur, perwakilan kita di DPR di Jakarta. Selalu perwakilan. Karena apa? Kalau Tuhan yang langsung berbicara kepada kita, gosong. Kalau Tuhan yang langsung berbicara kepada kita, gempa bumi 156 skala Richter. Iya. Itu sudah terjadi di bawah Gunung Sinai ketika Allah berbicara kepada masyarakat, kepada rakyat Israel. Goyang, gempa bumi tidak karu-karuan. Akhirnya mereka bilang, jangan berbicara langsung lagi kepada kami. Kepada Musa saja perwakilannya. Amin saudara. Dan inilah sistemnya Tuhan. Saya ingin beritahu kepada sidang jemaat. Inilah sistemnya Tuhan.
Dan kita tidak bisa merubah dan kita tidak bisa mendikte caranya Tuhan bekerja. Sampai nanti dan sampai Tuhan datang kembali, kita sudah sempurna, tidak lagi pakai daging, kita ketemu dengan Tuhan, tidak perlu perwakilan. Tapi karena kita masih hidup dalam tubuh yang berdosa, diingatkan kepada Israel lewat Hosea. Hosea melayani kira-kira tahun 750. Lalu kemudian nanti Israel Utara dijajah oleh Asyur tahun 720. Jadi mundur ya. 750 sebelum Masehi, mundur 720 sampai nanti tahun 0. Baru tahun 1, 2 tahun 2021. 20 tahun paling tidak. 20 tahun paling tidak diberitahu. Yesaya, Yeremia di kerajaan selatan 40 tahun berkhotbah. Habis. Gak didengar. Kami punya Allah langsung kok. Itu siapa itu? Hosea. Allah. Nanti Amos, Obadjah. Allah. Dia cuma gembala dari Tekoa. Namanya kota Tekoa. Ya, kalau bahasa Batak lebih ngeri. Tekoa. Iya kan? Nah, apalah itu? Mana ada kayak gini jadi wakilnya Tuhan. Saudara, saya mau ingin sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Allah sejak dulu berbicara tentang perwakilan. Sehingga apa? Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Hargai pengabdian mereka. Amin. Cara menghargai pengabdian hamba Tuhan apa sih? Coba saya tanya saudara dulu sebelum saya kasih tahu yang benar. Karena yang saudara kasih tahu pasti agak benar. Coba kira-kira cara menghargai hamba Tuhan menurut versi saudara apa? Yang di rumah juga boleh jawab. Nanti chatting di live streaming itu boleh. Apa kira-kira? Cara menghargai hambanya Tuhan bagaimana kira-kira? Pagi Om. Iya Om. Bagus. Apalagi kira-kira? Kok kalian sungkan-sungkan sih? Gak apa-apa kalau nanti yang kalian sebutkan itu adalah sesuatu yang baik. Ibu Gembala catat. Oh kemarin dia bilang cara menghormati kayak gini. Kita nanti diingatkan. Hormati aku. Ya enggak lah. Caranya bagaimana? Oh banyak. Saya memperhatikan dan saya sudah merasakan perhatian dan cara menghormati saudara. Wah. Baru mobil saya datang di depan gitu. Awas. Itu apa? Polisi. Cara menghormati hamba Tuhan yang dimaksud di sini adalah apa, saudara? Dengarkan Tuhan lewat nasihat-nasihat mereka. Dengarkan Tuhan. Hargai pengabdian mereka yang luar biasa. Saya memperhatikan di sini ayat pasal 1 ayat 2 sampai 3. Luar biasa. Untung saya, bukan saya yang disuruh Tuhan ya. Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea. Berfirmanlah ia kepada Hosea. Apa itu? Pergi, kawinilah seorang perempuan sundal. Coba lo saudara. Untung hanya Hosea. Satu-satunya nabi yang saya perhatikan. Ayo menikahlah dengan perempuan sundal. Apa yang ingin saya tekankan di sini saudara? Semua hamba-hamba Tuhan yang adalah wakil-wakilnya Tuhan itu sudah menghibahkan dirinya. Amin. Sudah menghibahkan dirinya untuk apa? Untuk menjadi corongnya Tuhan, menjadi wakilnya Tuhan untuk berbicara kepada umat. Sehingga apa Pak Pendeta? Sehingga sudah pasti dia tidak pernah ada maksud-maksud lain. Ketika dia berbicara tentang kebenaran, mungkin agak keras. Sudah pasti tidak mungkin ada maksud-maksud lain dalam kalimat-kalimatnya itu. Kenapa? Hidupnya adalah hibah. Hosea disuruh menikahi seorang dursila, seorang yang berzina, yang disebutkan asusila di sini bersundal. Itu bukannya, waduh, saya bilang apa Hosea tidak menginginkan masa depan yang lebih baik. Apa Hosea tidak menginginkan satu prestise, satu penghormatan, penghargaan yang lebih baik?
Apakah Hosea tidak ingin bekerja lain mendapatkan uang yang banyak untuk menghidupi keluarganya? Apakah tidak? Oh iya tentu. Semua memikirkan seperti itu. Tapi ketika Hosea mengatakan, iya, aku mau. Ketika Tuhan, Hosea, pergi ya. Pasti berkecamuk dalam jiwanya. Wanita sundal. Ini gimana masa depanku? Ini gimana keluargaku? Ini gimana nanti nama baikku? Bagaimana ini? Tapi ketika dia tiba pada satu titik, ya, aku mau jadi hamba-Mu ya Tuhan. Itu hibah. Maka ketika dia berbicara, pasti tidak ada maksud-maksud lain. Karena apa? Bahkan harga dirinya pun sudah diberikan kok untuk Tuhan. Masa dia minta-minta dihargai ketika dia berkhotbah, saudara sudah harus hormat kepada hamba Tuhan. Oh, minta dihargai. Ya kacau tuh cara berpikirmu itu. Ketika dia mengatakan, ayo bawa hidupmu, berikan persembahanmu kepada Tuhan. Minta-minta uang. Ya repot kamu ini cara berpikir. Hidupnya sudah hibah kok. Kok minta-minta uang? Ya enggak lah. Tapi ada Pak di sana, bukan Hosea tapi. Tapi kan ada di sana, bukan Hosea tapi. Hosea sudah menghibahkan dirinya. Sehingga ketika dia berbicara, hai Israel, lihat seperti inilah kasih Tuhanmu kepadamu. Seperti aku yang mau mengawini wanita yang bersundal. Seperti itulah Tuhanmu mencarimu. Seperti itulah Tuhanmu ingin mendapatkan engkau kembali. Hidup seorang hamba Tuhan itu bukan pilihan. Saya ulangi, tanya ke semua pendeta. Karena tidak mungkin kita nanya nabi-nabi lagi kan, udah mati. Tanya hamba-hamba Tuhan, wakil-wakil Tuhan yang sekarang ada. Sejak kapan Bapak milih jadi hamba Tuhan? Milih. Kalau milih kan ding dung ding, ding dung ding. Pasti milih ding. Ding dung ding, ding dung ding. Aku milih ding daripada dung. Aku pasti milih yang lebih baik, yang lebih enak. Kan begitu. Tapi ini bukan pilihan, ini panggilan. Panggilan yang sudah tidak bisa ditolak. Panggilan yang tidak bisa dielak oleh Hosea. Lu masa langsung aja Pak? Pasti ada pergumulan. Semua hamba-hamba Tuhan itu lihat di Alkitab. Musa, aduh jangan aku. Aku kan gak pintar ngomong. Banyak alasan. Yesaya mengatakan, ya jangan aku lah Tuhan. Mulutku ini najis. Alasan. Kemudian ada banyak lagi. Rasul Petrus juga begitu. Jangan aku, jangan aku. Aku ini orang berdosa, pergi daripadaku. Rata-rata semuanya. Tapi karena bukan pilihan. Pada satu titik mereka berkata, ya Tuhan, aku mau. Karena ini adalah sebuah panggilan. Anak-anak muda yang melayani pun, contohnya siapapun kita yang melayani, bukan hanya pendeta yang melayani gitu ya, di ibadah kita itu. Saya kira juga mereka bukan memilih. Tapi hati mereka terbeban, amin. Ya, yang lain sama, tapi saya kasih contoh saja seorang Hendy ya, bukan mau meninggi-ninggikan dia, tapi kita turunkan nanti. Saya baru ngomong sama istri saya, iya, Nelson, Hendy, saya sedang berbicara tentang ini loh. Di hati jemaat itu bisa muncul ya sesuatu yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara kalau masih ngikuti dari awal-awal kita melayani, alat-alat musik kita enggak ada. Saya punya uang sedikit, kita berikan drum pad namanya. Kotak-kotak kecil gitu, dipukul-pukul sama dia. Dipukul bener, saya perhatikan dia. Ya ampun, anak kecil ya, anak kecil waktu itu masih SMP kamu, SD. SMP kelas 1. Dipukul-pukul, terus kamu kita mau pelayanan ke sana ya, ke Jemur Sari ya. Tetap ikut.
naik mobil saya, mobil yang dulu itu yang nggak ada AC-nya itu loh. Didorong kalau macet, tetap ikut. Saya bilang sama istri saya, luar biasa ya. Lalu saya lihat juga oma-oma mbak-mbak gitu, saya belum datang, mereka sudah nungguin gitu. Iya ya. Kita jalani aja lah. Kita layani aja lah. Walaupun kayak gini. Karena banyak orang mendukung pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Kalau sudah melihat pendetanya sudah besar gitu ya. Gerejanya sudah besar, sudah bagus. Itu baru didukung. Sementara kalau kelihatan tidak berharga, kelihatannya seperti nggak ada apa-apa, kunyuk-kunyuk begitu, dia khotbah pun tidak didengar. Ini menyedihkan. Saya rindu sidang jemaat bisa memahami. Dan saya bersyukur sampai hari ini mulai kita di panti di sebelah sana. Terima kasih kepada panti di tempat ini. Kawan-kawan semuanya yang selalu mendukung. Kita datang sudah dibersihkan. Kita datang kursi sudah dipasang. Itu yang membuat hati saya dengan istri saya. Kita layani terus. Kalau kita tidak dipanggil Tuhan keluar dari pulau ini, keluar dari provinsi ini, kita harus tetap melayani di sana. Karena kita tahu ini panggilan dari Tuhan. Maka sekarang saya meminta dalam nama Yesus kepada sidang jemaat, dengarkanlah para hamba-hamba Tuhan yang sudah menghibahkan dirinya itu, yang sudah memberikan hidupnya itu untukmu, untuk melayani engkau. Sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Kalau saya selalu mengatakan sayang sekali Israel tidak mau mendengar. Sidang jemaat tidak mau mendengar. Padahal Tuhan kasih fasilitas hidupnya hamba Tuhan. Untuk apa? Menasihati. Supaya kamu jangan salah ya. Supaya kamu berhasil ya. Supaya kamu nanti 20 tahun lagi ada celaka loh. Tuhan kan tahu ada celaka loh 20 tahun lagi. Dari tahun 0 dia persiapkan, gini ya, karena 20 tahun lagi masalah. Dipersiapkan, dinasehati, diingatkan baik-baik. Sayang sekali. Harapan saya kepada anak-anak remaja muda yang mau mencintai Tuhan, melayani Tuhan ini. Lihat nanti 10 tahun di depan sana, 20 tahun di depan sana, baru kamu paham. Indahnya rupanya digembalakan oleh firman Tuhan, lewat para hamba-hamba Tuhan. Jauh berbeda dengan mereka yang tidak tergembala. Jauh berbeda. Bangsa Israel tidak mau mendengarkan. Tidak mau menghargai. Bahkan Yeremia dimasukkan ke dalam sumur kering. Hamba-hamba Tuhan yang lain diikat, dipukuli, dibunuh. Bahkan Ibrani mendapat informasi bahwa ada yang digergaji, ada yang macam-macam. Saya sudah memperhatikan pengalaman saya sebagai hamba Tuhan yang masih pendek. Anak-anak Tuhan atau siapapun orangnya yang tidak menghargai hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan itu salah, tapi dia tidak menghargai, hidupnya kasihan. Saya sudah mendapat kesaksian banyak dari pendeta senior. Saya melihat sendiri anak-anak Tuhan yang tidak menghargai. Saya sudah tanya tadi, bagaimana caramu menghargai hamba Tuhan? Kalian tidak mau ngasih tahu. Tapi saya kasih tahu, yang nggak mau dengar nasihat firman Allah dari hamba Tuhan, cepat atau lambat sulit hidupnya. Tuhan ingin mencegah supaya kita jangan merana. Tuhan ingin mencegah kita supaya kita jangan sampai menderita. Pasal 4. Coba pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel. Nah ini ya. Dengarlah firman Tuhan. Hosea tidak bilang, dengarkan omonganku. Dengarkan omonganku. Kalau pendeta Stephen berkata menurut omongannya, kalian boleh tidak dengar. Tapi kalau nasihatnya selalu didasarkan pada firman Tuhan, dengar. Amin saudara. Dengarkan baik-baik. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Kenapa? Sebab tidak ada kesetiaan. Bilang satu. Tidak ada kesetiaan. Tidak ada kasih. 2. Tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk. 4.
Kalian bilang 4, nomornya saja. Hanya mengutuk. 4. Berbohong. Membunuh. Mencuri. Berzina. Melakukan kekerasan. Dan penumpahan darah. Dan seterusnya. Banyak sekali. Lalu Tuhan katakan ayat yang ketiga. Negeri ini akan berkabung. Negeri ini akan berkabung. Dan seluruh penduduknya akan merana. Tuhan tidak mau kita merana. Tuhan tidak mau sidang jemaat GPT Healing Insight masa hidupnya nanti menjadi berkabung. Tuhan tidak mau pernikahanmu merana di depan sana. Tuhan tidak mau masa depanmu anak-anak muda merana di sana. Aduh, sedih sekali anak-anak muda kalau sudah merana. Sedih sekali. Tuhan tidak mau masa depan kita yang sudah lanjut usia pun, Tuhan tidak mau kita merana di kekekalan. Diwanti-wanti oleh Hosea. Diingatkan oleh Hosea. Tetapi ya ini, saya juga tidak tahu mengapa. Sejak Adam dan Hawa, manusia selalu a priori, selalu curiga kepada Tuhan. Perhatikan saudara ya, ini yang sering terjadi. Tuhan tidak mau kita merana, tapi dalam pikiran manusia, alah, Tuhan ini ada maunya. Begitu loh, cara berpikirnya manusia begitu. Hosea berkhotbah, di tempat kalian ini ada perzinahan, ada pencurian, ada kebohongan, ada kekerasan. Alah, sentimen aja loh. Asik-asik begini kamu bilang berzina. Enjoy-enjoy begini, kita ngakak-ngikik begini. Kamu bilang, dasar kamu gak ngerti kebahagiaan pendeta. Pendeta kasihan sekali hidup menjadi pendeta. Gak bisa bahagia. Tuh. Tuhan ini paling cemburu kok sama kita senang-senang. Tuhan ini paling iri kalau kita seperti ini. Itu manusia. Sejak dulu dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian saya tidak perlu baca. Tuhan sudah berfirman seperti ini. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dasar ular. Ditunggangi iblis langsung datang. Makan dong. Oh enggak. Nanti Tuhan bilang kalau kami makan, nanti kami mati. Wah, sudah dikurangi. Tadi pasti mati, sekarang nanti kami mati. Oh enggak. Tuhan itu enggak senang. Tuhan itu tahu kalau kamu makan itu kamu jadi seperti Tuhan. Artinya apa? Iblis tidak bilang begini, Allah Tuhan itu iri. Tapi bahasa itu saya kalimatkan hari ini. Iblis sedang berbicara, Tuhan cemburu sama kamu. Dia tidak mau kamu seperti Tuhan. Ayo berdosa, ayo makan, ayo makan. Betul. Adam dan Hawa memakan dan melekat sampai hari ini. Tahun 0 di Adam sana sampai tahun 2021. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita mendengarkan nasihat dari Tuhan, selalu dalam pikiran kita, rese lu. Allah paling kamu cemburu. Allah paling kamu gak senang. Allah paling kamu karena gak punya uang. Allah kamu, itulah kita. Itulah kita. Itu sebabnya sangat jarang orang datang bertanya kepada Tuhan. Sangat jarang orang berkonsultasi kepada Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Dia sudah curiga. Pasti nanti dikhotbah. Coba lihat bahasanya. Anak-anak muda ya, saya sering dengar kalian bicara itu masalahnya. Nanti kamu dikhotbah loh. Iya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ngomongnya ya. Bahkan mahasiswa-mahasiswa saya, waktu saya vaksin ya. Sudah mantan mahasiswa. Waktu vaksin saya duduk di sebuah tempat di Surabaya gitu ya. Lalu anak-anak saya ini lihat saya duduk di situ, mereka datangi lah kan. Mereka datangi ngobrol-ngobrol mengenai vaksin, mengenai biasa. Gimana hidupmu? Saya tanya begini. Padahal saya sudah berdoa sama Tuhan. Saya selalu gitu. Berbicara sama orang saya berdoa. Tuhan saya mau ngomong apa sama orang ini. Tuhan taruh di hati saya. Mainkan satu ronde. Saya mainkan. Apa?
khotbah saya, tapi tidak buka Alkitab. Kamu perhatikan, itu caranya Tuhan loh kamu dibimbing. Jadi kamu jangan sakit hati. Langsung saya dengar nyeletuk. Suara dari salah satu mereka bilang apa? Salah tempat kita di sini. Coba loh, ada hamba Tuhan menasihati, bukannya bilang apa? Ya Tuhan, Tuhan arahkan kita ke sini, ketemu Bapak ini, gitu toh? Amin saudara. Ini ndak, begitu dinasehati, padahal saya ndak berhut. Mari kita buka Mazmur pasal 5, ndak. Saya ngomong, kamu jangan sakit hati ya, karena kamu begini, jangan ya. Kita tetap ini ya, satu satelit ya, berhubungan ya. Salah tempat kita bro. Saya sambil tertawa, tapi memang inilah kehidupan kita. Ini hidup kita. Manusia kalau dinasehati, bahkan seorang ayah ibu kepada anaknya, kepada anak-anak kita nasihati begitu, pasti yang ada dalam pikiran mereka apa? Cepat. Bacot. Ngomel terus, kapan selesainya nasihatnya ini, aduh panjang banget. Betul enggak? Iya, itulah kita. Kita selalu curiga dengan Tuhan. Padahal Tuhan ingin mengingatkan, jangan begitu loh. Jangan berbohong. Masalah nanti kamu disebutkan tadi, merana. Bangsa ini akan merana. Bangsa ini akan susah. Bangsa ini akan mengalami kerugian. Sehingga Tuhan ingatkan. Adam dan Hawa, manusia yang pertama sudah curiga sama Tuhan. Oh iya ya. Berarti Tuhan selama ini menyembunyikan. Rupanya kita bisa seperti Tuhan, tahu yang jahat dan yang baik. Waduh, Tuhan ini sentimen. Ayo makan. Makan. Akhirnya tahulah mereka yang baik dan yang jahat. Yang dilakukan yang lebih banyak mana? Yang jahat, karena manusia itu lemah, bukan Tuhan. Selalu hari-hari ini saya mendengarkan istilah-istilah hak asasi manusia. Tetapi sesungguhnya kita manusia sudah membuat hak asasi manusia itu untuk tidak mau mendengarkan Tuhan. Hosea pasal 4 ayat yang pertama. Hosea pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, dengarkanlah firman Tuhan hai orang Israel. Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Saya mau tanya kepada saudara. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih. Berarti sering berselingkuh mereka ini. Suami istri yang ada di Israel itu tidak ada setia, tidak ada kasih. Saya mau tanya sekarang. Apakah perselingkuhan itu adalah hak asasi? Ayo. Apakah kalau kita selingkuh itu adalah hak asasi? Itu hak saya. Hak asasi manusia. Jangan larang kebebasan saya. Saya mau tanya. Kalau kamu berkata begitu, itu hak saya selingkuh, hak asasi manusia. Kalau kamu yang diselingkuhi, kamu bilang apa? Dia tidak menghargai aku. Betul enggak? Betul enggak? Ayo, saya mau tanya. Hak asasi manusia, suka-suka aku. Coba kalau kamu yang dilakukan seperti itu. Nangis kamu kan? Saya tambah lagi. Tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saya mau tanya, apakah dunia ini tanpa Tuhan benar-benar akan membuat dunia ini lebih baik? Saya buktikan, sejarah telah membuktikan hukum rimba. Sebelum adanya hukum Tuhan, sebelum adanya teknologi peradaban, apa yang terjadi? Kain dan Habel itu benar-benar seperti itu. Siapa yang kuat, dia yang menang. Membunuh yang lemah, dulu begitu. Pada zaman itu begitu. Sebelum ada firman Tuhan, Injil datang ke seluruh dunia, semua orang, suku-suku saling membunuh. Merasa apa? Tidak ada Tuhan, semua bebas. Apakah akan tambah damai? Saya mau tanya, apakah hak asasi manusia kalau kita tidak usah pakai Tuhan-Tuhan, hapuskan Tuhan dari kurikulum, hapuskan Tuhan dari negeri kita seperti di Eropa, di Amerika? Apakah benar membuat lebih baik? Hancur. Saya tanya lagi, Hosea pasal 4. Hanya mengutuk,
berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah. Apakah kita menginginkan dunia yang seperti ini? Alah, hak saya Tuhan, saya bebas membunuh. Kalau kamu yang dibunuh, kalau istrimu yang dibunuh. Di sini letaknya. Ketika Tuhan menasihati kamu, jangan berbohong. Jangan bilang Tuhan sentimen. Ketika Tuhan mengatakan jangan berbohong, karena nanti kamu akan dibohongi orang loh. Amin. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Makanya Tuhan larang. Jangan. Di sini banyak pembunuhan, di sini banyak kekerasan. Benar, 20 tahun lagi Asyur datang. Habis. Mereka menangis-nangis. Di Yehuda meratap-ratap sampai Yeremia yang mewakili Israel meratap. Aduh, tidak ada lagi siulan. Nanti pernikahan pun tidak pernah ada loh di Israel. Musik-musik untuk pernikahan itu lama tidak ada. Tidak ada orang menikah. Nikah diam-diam aja. Karena apa? Begitu merana, begitu menderita. Tahun ini, bulan September ini, Tuhan ingatkan kepada kita lewat Hosea, supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Jangan curiga sama Tuhan lah. Jangan. Sering-sering aja lah bilang di hatimu gini, nasihati lagi aku Tuhan. Pasti kamu datang besok lagi kan, minggu lagi, datang lagi kan? Amin. Oh, sudah berencana nggak datang. Oh enggak ya. Datang lagi. Ya, oh ternyata Tuhan tidak sentimen. Ternyata pendeta itu suaranya keras, tidak marah-marah. Dia menyampaikan itu rupanya karena dia mengasihi saya. Rupanya supaya nikah saya ditolong Tuhan. Makanya dia khotbah keras-keras gitu. Di sana lembut-lembut, ternyata dia cuma ingin uang saya. Gitu loh. Jangan curiga sama Tuhan, sidang jemaat. Jangan curiga ketika nikahmu ditegur, diperbaiki oleh Tuhan. Jangan curiga. Cepat sekarang begitu dengar firman Tuhan Allah, kamu yang paling tahu. Yang mana kamu? Berbohong. Yang mana kamu lagi? Di sini banyak perzinahan. Kamu yang tahu. Tidak perlu saya ungkit-ungkit. Roh Kudus sekarang bicara di dalam hatimu. Langsung bilang begini. Tuhan, aku sudah salah selama ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan saya. Karena cilaka saya minggu depan. Cilaka saya tahun depan. Cilaka saya 20 tahun depan. Kalau saya teruskan perbuatan seperti ini. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengingatkan aku. Orang yang mencintai kita yang sesungguhnya adalah bukan orang yang memuji-muji. Supaya kalian tahu mana sahabat yang baik, mana teman yang baik, mana tetangga yang baik. Kalau dia terus memuji-muji kamu, hati-hatilah. Bukan teman sejati. Tapi kalau dia menasihati, loh mulu sih, jangan bikin jemuran sore-sore di sini loh. Langsung kak kamu sentimen sama aku, emang ini alamanku kok kenapa rupanya? Hilanglah bajumu kan besok. Ya, oh langsung bilang, oh terima kasih Bu sudah diingat. Oh gitu ya. Ya Bu, pernah kemarin hilang loh kucingnya juga. Wah, kucing hilang. Apalagi baju. Gitu. Kalau diingatkan, dinasihat. Kalian juga berteman gitu ya. Cowok, cewek, anak-anak muda berteman. Teman sejati itu adalah teman yang mau mengoreksi. Mau mengoreksi. Maka kalau kamu mau jadi teman sejati, bantulah temanmu. Ingatkan temanmu. Amin. Jangan diam-diam, itu kan hak asasi manusia, biarin aja lah. Nanti kan urusannya dia sendiri. Kamu bukan teman yang baik. Kamu bukan pendeta yang baik. Kalau tidak mau mengingatkan. Yang terakhir sekarang. Ia mencegah kita untuk berbuat salah. Dan yang terakhir, ia mengasihi kita tanpa tanggung-tanggung. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-5b, langsung saja. Ayat yang ke-15b, dikatakan di sana, apa saudara? Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Aku akan mencintai mereka dengan sukarela. Kok bisa ngomong begitu? Karena pasal yang ketiga, pasal 1 kan begini. Saya kasih tahu ya supaya jangan salah tafsir kepada pendeta Hosea. Jadi begini. Pasal 1, Hosea, nikahilah gadis yang sundal. Ya.
Dia mencari wanita yang nggak benar. Dia injili, dia kasih tahu, akhirnya bertobat. Si cewek itu, kita tidak perlu baca nama ceweknya. Anaknya juga nanti ada. Setelah dia bertobat, dia hidup dengan Hosea, punya anak, begitu ya, punya anak, lalu mereka bahagia melayani Tuhan. Pasal yang berikutnya, pasal 3, wanita ini bersundal lagi. Jadi dia bukan 2 kali mengambil wanita sundal, bukan. Istrinya ini tidak tahu mengapa mengkhianati dia, selingkuh. Seperti Israel selingkuh dari Allah. Lalu Tuhan bilang, ambil lagi aja. Ambil lagi. Lalu diambil lagi. Coba saudara. Coba saudara lihat. Biasanya kalau manusia ya, kita belum jelas selingkuh aja pasangan kita sudah bilang apa? Emang saya nggak bisa, betul nggak? Saya nggak pernah sih gitu. Tapi biasanya begitu kan. Kalau dia bisa begitu, aku bikin 5. Itu rasa dia. Betul kan? Tapi Tuhan tidak. Dia munculkan pasal 14 ayat 5 tadi. Aku akan mencintai mereka dengan sukarela. Dengan sukarela. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Pemain musik siapkan diri. Kita akan menerima perjamuan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia mencintai kita dengan sukarela. Kita yang berdosa, kita yang najis, kita yang sebenarnya tanpa pengharapan. Sampai hari ini di seluruh dunia, kelompok para pezina-pezina seperti ini masih dianggap sampah masyarakat, masih dianggap sebagai orang yang rusak. Sampai hari ini. Dan Tuhan mengambilnya. Tidak mudah, bagi Hosea ini tidak mudah, tetapi ini sebagai wujud dari kasih Tuhan, bahwa aku mencintai kalian dengan suka rela. Kalau Tuhan saja mau menerima kita, kalau Tuhan saja sudah membuka tangan untuk menerima keadaan kita, mengapa kita tidak mau datang kepada Tuhan? Mungkin engkau pernah jatuh di dalam dosa apa saja, perzinahan, yang menikah perselingkuhan. Tuhan menerima. Maka jika engkau pernah diselingkuhi, saya mau menekankan kepada orang yang dirugikan, yang diselingkuhi, atau dikhianati teman, saya mau mengingatkan kepada saudara. Sulit Pak Pendeta, betul saya tahu. Sulit, pasti sulit. Tapi lihatlah Tuhan. Buktinya Tuhan mau menerima engkau, emangnya kamu siapa? Kamu pendosa juga bukan? Tuhan menerima kamu apa adanya. Maka belajarlah, kalau masih belum bisa hari ini, berdoa. Tuhan tolong saya, supaya saya bisa menerima, supaya saya bisa mengampuni, supaya saya bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati saya. Sulit Pak Pendeta, saya tahu sulit. Makanya kamu jangan percaya perkataan karena Pak Stefan. Tapi baca lagi ayat ini. Pasal 14 ayat 5b. Aku akan mengasihi mereka dengan suka rela. Relakanlah dirimu menangis. Relakanlah dirimu menanggung sedikit rasa sakit. Relakanlah dirimu sedikit merasa dikhianati itu. Dan setelah engkau menangis dan berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan, begitu engkau katakan amin, buka tanganmu untuk mereka yang menyakiti hati. Maka Tuhan memberkati Hosea. Tetapi mereka yang tidak mau dengar, 20 tahun kemudian habis di dalam kesulitan dan malapetaka. Belum pernah kasih di dunia. Haleluya. Menerima diriku apa adanya, selalu
ada kasih seperti-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari jemaat berterima kasih sambil mendengar backing vokal menyanyi. Bilang terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi saya. Diubahkan oleh-Mu Tuhan, ubahkan menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Yesus, Kau ku kagumi. Haleluya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Jemaat Tuhan, mari nyanyikan ini mengagungkan Dia. Haleluya. Dia belum pernah ada karena yang selalu kamu temukan kasih yang palsu kan? Kasih yang selalu apabila tidak dengan rela mengasihimu. Anak-anak muda, engkau diterima Tuhan. Tuhan mencintaimu. Ibu-ibu yang sendiri, yang janda, lansia, perhatikan bapak-bapak juga. Sungguh tiada lagi, takkan ada selamanya. Ayo pakai waktumu 1-2 menit dengan Tuhanmu. Mengubahkan hidup mengubahkan hidup menjadi baru. Jangan tinggal lagi dalam dosa itu. Selain kasih-Mu Yesus. Yesus, Kau ku kagumi. Mari pelayan perjamuan suci yang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan akan melayani kita. Bukti kasih Tuhan lewat perjamuan kudus. Kasih-Mu tiada dua sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Kau ku kagumi. Haleluya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kita ambil waktu menyembah Tuhan. Setelah perjamuan suci kita bersyukur. Kita ambil sekarang saja menyembah Dia. Tiada dua Ku kagumi. Kami menyembah, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
jemaat yang ikuti live streaming, Engkau yang di rumah, ambil waktumu menyembah Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Kami mau diberkati oleh Tuhan. Kami mau dilindungi. Kami mau bahagia bersukacita. Syukur, 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 syukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Apakah engkau pernah disakiti? Apakah luka di dalam hatimu engkau rasakan begitu dalam? Tetapi kasih Tuhan ada untuk engkau hari ini. Kasih Tuhan yang tidak ada duanya ada untuk engkau hari ini. Adakah engkau ingin berubah, berkomitmen kepada Tuhan? Tuhan, aku mau mengasihimu. Hari ini siapkan hatimu menerima perjamuan Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami menerima perjamuan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kekasih jiwa kami bersyukur, haleluya. Amin. Belum pernah ada. Pelayan-pelayan kita semua sudah mengikuti protokol kesehatan yang cukup ketat, sehingga materi bahan yang kita gunakan perjamuan suci sangat steril. Menerima diri apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi. Haleluya. Kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan. Kalau Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat yang ada di roti, silakan dibaca, diaminkan. Menjadi baru selain kasih-Mu Yesus, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada jangan sampai terlewatkan yang lain. kasih Kalau belum terlayani bisa diminta ya. Yang di rumah sudah diberitahu mempersiapkan mandiri ya, apa saja yang kamu punya. Roti dan anggur bisa diminta. apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Tak mungkin ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi. Haleluya. Kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidup Menjadi baik. menjadi Yang sudah terlayani, mari berdirilah bersama-sama. Oh, selain kasih-Mu Tuhan.
persiapkan diri. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dunia. Angkat roti di tangan kanan. Hanya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu mengawali bulan September ini. Kami diingatkan supaya kami bahagia di hari depan. Supaya kami tidak rugi. Supaya kami diberkati oleh Tuhan. Maka jemaat, dengarkan baik-baik. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Dengan imanmu makanlah dalam nama Yesus. Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan. Oh, bukti kasih-Mu, Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Karena kasih bagi Engkau adalah mati, memberikan hidup-Mu. Oh, kami belum sampai menderita mengasihi istri, suami kami. Kami belum mati mengasihi keluarga kami. Belum mati mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Ampuni kami yang banyak mengeluh ini. Angkat cawan di tangan kananmu jemaat. Inilah bukti kasih Tuhan, darahnya ditumpahkan untuk Engkau. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dengan imanmu minumlah dalam nama Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, mari bersyukur. Sekarang syukur kita naikkan. Kami bersyukur kepadamu. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, kami bersyukur. Bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih. Terima kasih buat korban-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Kami dibaharui. Haleluya, kami dipulihkan. Haleluya, kami ditolong oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Terima kasih. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama. Kita bersatu dalam doa. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan buat firman-Mu. Dan pada saat ini kami mau memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan untuk dikelola menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang memberi bahkan yang belum bisa memberi. Berkati pekerjaan mereka dan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan sebuah pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun
kita akan mendengarkan pengumuman dari Bu Gembala. Pengumuman untuk kita, hari Selasa ada ibadah 2 di tempat ini jam 6 dan akan kami tayangkan juga secara YouTube. Bagi yang mau hadir di lantai 2 seperti biasanya silakan, dan oma-oma masih berada di lantai 1 atau di rumah sebelah juga bisa ya, karena kita sudah pakai YouTube, jadi bisa di sebelah juga atau di lantai bawah. Kemudian ya, jemaat yang lain juga boleh datang, pengasuh yang mau ikut bergabung ibadah 2 di hall ini juga boleh. Kita akan berdoa bersama hari Selasa jam 6 sore ya. Kemudian hari Minggu ada ibadah Minggu di tempat ini, masih jadwalnya seperti ini untuk jam 8 secara langsung, dan juga di lantai dasar ada, di rumah sebelah juga ada ya, jadi kita sudah bisa beribadah. Untuk kegiatan sekolah minggu sudah diaktifkan lagi, sudah diaktifkan lagi. Bagi kita yang punya anak-anak atau cucu mungkin di rumah, memang anak-anak masih belum kita izinkan datang karena ruangan kita juga masih terbatas, karena kita masih PPKM sebenarnya ya, tapi sudah turun levelnya. Untuk besok aja anak sekolah sudah bisa masuk sekolah, tapi secara terbatas. Jadi kita bisa datang dengan prokes ketat. Kalau anak-anak kan sulit, suruh pakai masker 10 menit aja sulit gitu ya. Apalagi kalau kita suruh datang dengan waktu 2 jam dengan masker agak sulit. Makanya anak-anak belum kita izinkan. Dan untuk kegiatan kaum muda juga nanti akan kami infokan selanjutnya bagaimana akan diinfokan di grup untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kita tetap doakan supaya negara kita, pemerintah kita diberikan hikmat untuk bisa mengatasi gejolak dari COVID ini ya. Walaupun kita mengucap syukur kepada Tuhan dari sekian berita, sekian negara kita termasuk negara yang baik mengatasinya ya. Itu semua tidak lepas dari kita, warga negara yang baik yang mau mengikutinya. Jadi jangan lengah, masih ganas ya, masih mematikan iya. Jadi tidak membuat kita menjadi lengah. Yang sudah vaksin ya tetap jaga, jangan menganggap dirinya kuat ya. Yang belum vaksin segera divaksin, tidak ada yang ditakutkan. Anak-anak sekolah sudah, anak saya sudah, besok dia yang kedua, yang lain mungkin yang belum mungkin di sekolah akan diadakan di sekolah ya. Nggak ada apa-apa, nggak menter kok, nggak ada reaksinya sama sekali sama anak kecil-kecil itu. Jadi jangan takut, vaksin itu tidak seperti menakutkan seperti yang didengar orang lain ya. Berikan dirinya untuk divaksin, mengikuti ketentuan dari pemerintah untuk kesehatan kita bersama. Jadi kita pun bisa nanti melakukan aktivitas seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tetap jaga prokesnya di lingkungan, di sekitar kita tetap jaga sampai waktu yang ditentukan oleh pemerintah kita. Ini sudah di bulan September ya, sudah mulai sudah mau Natal kan. Jadi rasanya kita berdoa supaya kita bisa merayakan Natal ya, bareng, kangen juga ya. Tahun lalu enggak bisa ya, Paskah juga enggak bisa, kita cuma sedikit saja ya. Jadi supaya Desember ini kita bisa merayakannya dengan penuh sukacita. Jadi kita ayo ikuti, ada berapa bulan lagi, ayo ikuti. Dengan begitu kita semua bisa sehat. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Nanti mohon doanya, mungkin Christine jam-jam ini Christine mengikuti ujian untuk masuk pegawai negeri di PKN ya. Kemarin kami sudah lihat tempatnya, kita doakan supaya rencana Tuhan yang terbaik untuk dia. Kita juga mendoakan anak-anak yang lain akan sekolah hari Senin, Selasa sudah diatur waktunya untuk tetap sehat ya anak-anak ya. Jangan sampai di sana nanti kamu di sini dijaga, di sekolah kamu hahi ya. Tetap nggak usah peluk-pelukan, nggak usah cepek-cepiki aja. Nah, jauh-jauh aja dulu, karena kita tahu satu lingkungan sekolah itu ribuan ya. Anak saya aja ribuan, itu puluhan, ratusan.
Jadi tetap dijaga. Sekolah bisa, mulai sekolah ya. Mulai semangat lagi, mulai bangun jam 5 lagi. Selama ini kan selalu molor, mulai bangun lagi, semangat lagi kita untuk lebih baik untuk negara ini. Terima kasih, itu saja firman kami, tolong berkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Doa berkat kami silakan kepada Pak Gembala. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan yang telah memberkati ibadah perdana kami di bulan September ini. Kami bersuka cita bersemangat menjalaninya karena Tuhan. Dan kami doakan untuk anak kami Christine yang melamar di pegawai negeri. Kiranya Tuhan campur tangan, yang terbaik Tuhan berikan untuk Christine sehingga dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Anak-anak kami yang memasuki tatap muka di sekolah lagi, terima kasih Tuhan. Untuk negeri yang terbukti berhasil menekan pertumbuhan perkembangan pandemi COVID ini, sehingga anak-anak kami kembali bersekolah, mereka akan ketemu dengan teman-teman, mereka ketemu dengan guru, mereka akan bersuka cita, namun tetap kami mohonkan kesehatan dan hikmat, ketenangan, agar mereka tetap terjaga dengan sehat. Berilah hikmat, beri kekuatan. Demikian juga dengan aktivitas kami yang sudah mulai bekerja di pekerjaan kami, atau yang sedang mencari pekerjaan yang baru. Tuhan, Engkaulah sumber penghidupan kami, cukupkan dan buka jalan untuk segala pergumulan kami. Tuhan tolong panti kami di tempat ini, supaya terus jadi berkat untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Berkatilah kami semua, hanya berkat Tuhan bagi mereka yang mencintai dan mengasihinya. Maka arahkanlah hatimu jemaat, kasih karunia damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi mencintai engkau apa adanya dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Percaya kepada Dia, jangan curiga, percayalah, terimalah anugerah dan berkat dari Dia. Disertainya, diberkatinya, dilindunginya engkau hari ini, sepanjang bulan hingga tahun berjalan. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulang dan bawalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa